Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tamam. Baik, sebentar. Suara Ana jelas, Umahat? Jelas saja. Jelas. Alhamdulillah. Ini Masya Allah banyak yang bisa berhadir ya hari ini. Eh, Sebentar. Mana ini? Sebentar ya, ini ada salah pencet apa tadi itu. Nah, 1, 2. Kenapa ini? Ini kok nggak bisa? Bentar, Mat. Tergeser ke aplikasi lain. Boleh di pause dulu kelihatan ya? Kelihatan Umahat? sebelah. Ah ya, taib. Nanti kalau hilang ini ya, mohon berkabar. Takutnya Ininya karena pasti apa sih SS semuanya. Ininya SS. sebentar, sebentar, sebentar. Ini supaya dia mau terlihat tapi ininya nggak ada. Eh, Ini ya. Iya. Nah, kemarin kita udah masuk pada pembahasan ya. Bismillah, pada pembahasan sulasi mujarot yang tidak ada tambahan. Berarti di situ 3 huruf asli ya. 3 huruf asli. Nah, kemudian berikutnya kita membahas sulasi mujarot dengan tambahan ada yang 1 huruf ya, tambahan 1 huruf, tambahan 2 huruf, tambahan 3 huruf. Maksudnya apa? Maksudnya di sini ya. Jadi wazan sulasi mujarot dengan tambahan 1 huruf itu ada 3 wazan. Kemudian dengan tambahan 2 huruf ya, itu ada 5 wazan. Kemudian dengan tambahan 3 huruf ya, ada 3 wazan. Umahat fokus di sini aja di tabelnya ya. Di sini sudah sangat apa namanya? Jelas dari contoh-contoh atau dari rumusnya ya. Yang pertama, kemarin kita sudah sini ya. Ini fa'ala, yufa'ilu, taf'ilan, mufa'ilun, mufa'alun, fa'il, la tufa'il. Ini sepertinya kemarin sudah pernah kita bahas ya. Tapi kita murojaah lagi hari ini. Supaya makin mungkin. Jadi ketika ketemu dalam Al-Quran, ya. Misalnya kata nazzala, yunazzilu, tanzilan, munazzilun, munazzalun, kemudian nazzil la tunazzil. Nah, itu apa namanya? Misalnya dalam Al-Qur'an ketemu kata nazzala. Banyak ya. Nazzala. Di surat apa? Coba ada yang bisa memberikan satu contoh misalnya surat apa? Nazzala. Nazzala Al-Qur'an. Nazzala. Ya, silakan yang lain sambil mencari ya.
Anda lanjutkan di sini dulu. Nah, itu untuk wazan fa'ala. Kemudian ada wazan fa'ilah. Kalau wazan fa'ala, di sini huruf tambahannya ada di huruf ainnya. Ya, fa'ala berarti di ain sukunnya, di ain sukun yang pertama. Nah, itu satu huruf. Ya, berarti huruf aslinya apa? Fa'ala. Ya, fa'ala, fa, fi'il, ain, fi'il, lam, fi'il. Kemudian di fa'ala, ini juga ada 3 huruf asli, 1 huruf tambahan. 1 huruf tambahannya apa? Yakni alif, fa'ala, nazala. Kemudian kata berikutnya adalah af'ala. Nah, di sini tambahannya di mana? Di huruf hamzahnya. Ya, fa'ain, fa'fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Nah, di sini dia adalah huruf aslinya. Misalnya kata nazala ya. Kata nazala itu kalau dari sulasi mujarrad, nazala ya tidak ada tasdidnya. Nazala yanzilu atau yanzulu? Yanzilu. Ya, zainya di sini kasroh berarti fa'ala yaf'ilu atau bisa juga sebentar nazala yanzalu. Sebentar ya Umat, beberapa menit mendengarkan adzan sebentar soalnya musolanya dekat. Sebentar ya. Iya. Dan jadi di wazan fa'ala, af'ala di sini semuanya rumusnya adalah wazan dengan tambahan 1 huruf, 3 huruf asli dan 1 huruf tambahan. Kalau wazan fa'ala di situ huruf tambahannya adalah di ainnya ya. Di situ ada ain sukun. Dan huruf aslinya adalah fa'ala. Kemudian kata fa'ila, huruf tambahannya adalah di huruf alif. Ya, di huruf alif sini. Kemudian untuk wazan af'ala di sini huruf tambahannya adalah di huruf hamzah. Ya. Baik, untuk wazan fa'ala yang ditambahkan apa tadi? Huruf sejenisnya dengan ain ya, dengan ain sukun di sini. Nah, jika sebuah kata diubah dalam bentuk ini ya, misalnya kata nazala tadi. Kata nazala atau misalnya kata kotoa. Kotoa kan memotong ya, memotong. Memotong itu fi'il muta'addi atau lazim, Muhammad? Kotoa, memotong. Kotoa. Muta'addi. Muta'addi. Naam, mumtaz muta'addi. Baik, sebentar izin lama. Kata kotoa termasuk dari fi'il muta'addi. Nah, ketika dia berwazan kotoa berarti ada tambahan huruf apa di situ? To. Misalnya Sukun ya. Ain. Berarti to-nya di sini bertasydid ya. Nah, maka maknanya pun juga berubah. Kotor. Sebentar. Ya, awalnya mic-nya mohon Umat. Ya, awalnya di sini kotoa ini dari sulasi mujarrad 3 huruf asli ya. Kotoa. Tiga huruf asli atau sulasi mujarrad. Kok angka 3-nya di sini, Subhanallah. Baik, sebentar dipindah dulu ya. Baik, 3 huruf asli sulasi mujarrad. Tetapi ketika di sini to-nya dia bertasydid, maka ada 3 huruf asli dan 1 huruf tambahan. Ya, berarti di sini sulasi mazid bi harfin. 3 huruf asli dan
satu huruf tambahan. Huruf tambahannya di mana? Di huruf to-nya. Apabila ada kata yang berwazan di sini, berarti dia fa'ala. Kita tulis dulu wazannya. Untuk memudahkan mengingatnya, ini termasuk wazan apa ya? Kira-kira seperti itu. Fa'ala. Nanti kalau tulisannya terlalu kecil, Ummahat cubit sendiri ya ininya, Ya. layarnya. Nah, yang satu itu dia bisa bermakna, sebentar, Ana rubah dulu biar mudah. Makna wazan pertama bermakna banyak. Jadi misalnya kalau kotoa itu kan memotong. Ya, misalnya kotoa al-abu dajajata. Ayah memotong ayam. Tetapi ketika tambahannya itu ada satu huruf, dia to-nya kotoa, misalnya. Kotoa al-abu lahma. Ayah memotong-motong daging. Jadi dagingnya itu tidak hanya dipotong jadi dua bagian gitu ya. Jadi banyak potongannya. Nah, seperti itu. Salah satunya dia bermakna banyak. Kita kasih contoh. Qatto'a al-abu al-lahma. Sama. Al-lahma. Ya, salah satunya adalah bermakna banyak. Kemudian yang kedua, wazan ini juga bermakna untuk meringkas kalimat. Ya, untuk contohnya kata sabbaha. Kalau sabaha artinya apa, Mahat? Sabaha saja. Sabaha. Tanpa tasydid. Nah, kalau kita salat itu tanpa tasydid ya. Apa, Mahat? Suci. Mensucikan ya? Mensucikan. Iya. Mensucikan. Nah, kalau ditambah tasydid sabbaha berarti artinya dia mengucapkan subhanallah. Jadi intinya meringkas kalimat ya. Sabbaha. Sesuatu yang diucapkan. Dianya di sini laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Laki-laki ya. Jadi nanti tasrifnya juga bisa dibedakan. Dia laki-laki satu orang ya. Mengucapkan subhanallah. Sama juga misalnya kata kabbaro. Ya, kalau kabbaro itu dari kata kaburo. Besar. Ya, besar. Tapi kalau kabbaro maknanya sama. Artinya seperti ini tadi. Dia seorang laki-laki bertakbir atau mengucapkan Allahu Akbar. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Ana tulis lagi ya di sini sabbaha, kemudian kabbaro. Terus hammada. Ini semuanya pakai tasydid. Maknanya semuanya sama. Dia laki-laki mengucapkan subhanallah, dia laki-laki mengucapkan Allahu Akbar, dia laki-laki mengucapkan alhamdulillah. Taib, itu kabbaro hammada semuanya ya, dari ini hamida yahmadu. Ini hammada yuhammidu. Kabbaro ini yukabbiru. Taib. Kemudian makna yang ketiga,
Jadi wazan fa'ala itu maknanya banyak kalau yang sudah bertambah satu huruf ya. Jadi nanti misalnya dalam ayat kita menemukan kalimat tersebut, maka kita harus lihat salah satu maknanya yang terkandung di dalamnya apa. Seperti itu. Kemudian berikutnya lagi bermakna menerima sesuatu. Ya. Misalnya, safa'tu Yusufa. Ya ini misal ya. Saya menerima syafaatnya Yusuf. Syafa'tu. Misalnya itu tasdidnya di atas apa di bawah ya Ustazah? Kabaro, apa kabir, Tasydidnya di atas apa kabbaro. kabiro? Oh, kabaro. Kabbaro. Jadi kalau dia yang tambahan satu huruf, ya itu semuanya mengikuti wazannya. Fa'ala, ain fiilnya harokatnya fathah. Tapi kalau yang sulasi mujarad 3 huruf asli tanpa tambahan itu dia di sini di wazan faula, kaburo. Begitu juga dengan hammada. Di sulasi mujaradnya dia wazannya fa'ila. Ya, seperti itu. Ini kelihatannya anu ya, di bawah ya. Sebentar. Nah, ini di atas ya. Apa ada di safa'tu? Safa'tu. Nah, di sini kita lihat ya, fa-nya bertasydid. Artinya maknanya menerima sesuatu. Safa'tu Yusufa. Ya, kenapa Yusufanya di sini harokatnya fathah umahat? Ada yang tahu? Sama orang. Selain apa itu ya? Apa namanya Iya. bukan Nah, Arab. iya betul nama orang. Terus? Sorry. Tapi dia bukan majrur. Sebagai apa? Objek. Iya, maf'ulun bih ya. Nah, sini filenya apa? Filenya? Ana ya. Ana. Tapi di sini sebagai apa? Apa yang Ayo. Apa ya sudah? Ayo, tuhnya sebagai apa? Ayo, coba Pokoknya diingat-ingat. sebagai Domirun. itu kan Anna ya. Domirun mutasil. Ini namanya apa? Domir apa? Domir. Muta Domir anak mutakalim ya. Mutakalim ya sudah ya. Iya, mutakalim tapi disebutnya apa? Kalau dia nempel sama fiil disebutnya apa? Kalau dia mutasil. Mutasil. Bukan mutasil, mustatir. Mustatir ya sudah. Ada yang mutasil, ada yang mustatir, ada yang mutasir. Mutasil ya mutasil. Iya, mutasil. Selain itu, ada kurang sedikit lagi. Mutasilun. Kurang dikit lagi. Mutasilun mustatirun. Mutasilun mustatirun wujuban. Kalau mustatirun terlihat ini. Berarti mustatir. Kalau mustatir itu iya terlihat berarti baris Ustazah Afan. Kalau mustatir, ingat di fi'il madhi di domir apa kalau mustatir? Huwa dan hiya ya. Huwa dan hiya. Jadi Nah. selebihnya itu mutasil. Semuanya terlihat ya, terlihat. Cuman kalau di fi'il madhi, nah itu hanya di dua fi'il saja. Huwa dan hiya. Afan, maksudnya di domir huwa dan hiya. Nanti kalau kita ke mudhari itu beda lagi. Nah, sekarang boleh dicatat ya.
Kalau domir mustatir itu hanya di domir huwa dan hiya saja untuk fi'il madhinya. Nah, kalau untuk mudhari'nya apa? Ya, jadi kita sekalian memurojaah ini ya. Domir itu penting banget, Masya Allah. Kalau mudhari'nya mustatir itu di domir apa aja? Semuanya bisa ya, Ustaz? Tidak Umi. Huwa Yang hiya. Huwa hiya. Anta ya enggak ya? Anta, anti itu. Huma. Enggak bisa deh. Huma. Dan Huma tidak. Huma kelihatan di belakangnya. Iya. Nah, saya kamu wahia. Ana ya. Ana ya Ustaz. Antan. Nah, anak tunggu jawabannya sampai bisa semuanya. Terus? Iya, rumahuna. Antum, antum. Iya, antum. Ya, kalau ya, boleh dicatat ya. Jadi kalau untuk domir yang ada, yang mustatir di fi'il mudhari ya, ada di satu. Yang pertama di huwa. Sama kayak madi tadi ya. Kemudian yang kedua itu ada di takdiruhu hiya, tamam ya. Taf'alu masalan. Kemudian ada di satu lagi yang sama dengan hiya apa? Hunna enggak. Yang depannya huruf mudhari'nya tak ya. Ini lupa semuanya atau tawadhu ya? Anta ya, Ustaz? Anta, iya. Anta, berarti ada berapa tadi? 4 ya. Ada 3. Terus kemudian apa lagi? Di domir a? Nanti. Terus yang kelima adalah nahnu. Jadi untuk yang domir mustaktir yang dia tersimpan dalam fiilnya, untuk fiil mudhari itu ada 5 ya. Ada yaf'alu, taf'alu, kemudian taf'alu untuk anta, af'alu dan naf'alu. Sama? Ya, kalau madi cuma 2. Nanti nahnu gitu saja. Ya. Ditulis kah? Ya. Baik. Udah. Sudah? Sudah ya, nggak perlu Ana tulis lagi ya. Baik, Ana ulang. Ana ulang. Untuk yang domir mustatir, untuk fi'il madhi, itu ada di 2 tempat. Domir, huwa, dan hiya. Ya, misalnya fa'ala dan fa'alat. Untuk fi'il mudhari itu ada di 5 tempat. Huwa, hiya, anta, ana, dan nahnu. Ya, itu semuanya domir mustatir. Nah, kembali lagi ke sini. Safa'tu, ini taknya di sini disebut dengan domir rof'in. Ya, rofa mutasil. Artinya dia sebagai apa? Harus dikasih kata rof'innya ya. Tadi kurang rof'in aja. Mutasilnya udah betul. Karena nanti kalau nggak kita kasih rof'in, bisa jadi di sini nanti jadi nasbin. Artinya jadi maf'ulun bih kan? Jadi objek. Jadi kita kasih di sini maknanya atau ini sebagai domir rof'in mutasil, domir rofa mutasil, maksudnya seperti itu. Ya. Oh enggak, jadi bukan dia jadi kedudukannya bukan fa'il ya bisa dah. Iya, fa'il. Makanya rofa tadi. Nah, jadi kalau misalnya ditanya di sini tuhnya sebagai apa? Domir rofa mutasil. Dan kedudukannya sebagai fa'il. Seperti itu ya. Komplit dan lengkapnya. Ada yang masih bingung? Ya, domir mustatir, domir mutasil, itu pokoknya bahasan tentang domir itu kunci ya. Kunci kita untuk memahami dasar di bahasa Arab ini. Artinya
harus dipahami gitu. Baik. Ada pertanyaan dulu sebelum lanjut? Ya, tadi madhi, mudhari. Nah, kemudian berikutnya itu di fiil, apalagi yang belum amr, ya. Kalau di amr itu domir mustatirnya itu hanya ada di satu tempat, ya. Apa itu, Mahat? Huwa. Hmm. Iya. Hmm. Berarti kalau nggak huwa ana. Ya, salah. Kan kalau amr itu ingat dulu, amr itu apa aja? Perintah. Iya, kalau perintah ditujukan ke Berarti siapa? kamu. Iya, mukhotob. Ya, kalau amr ini aja di 6 tempat kan mukhotob. Ada di 6. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Nah, di sini hanya satu tempat aja yang mustatir di domir apa? Anta. Mantap. Mm-mm. Kah Baik. antum ma'kum? Coba diulang lagi, Umahat. Domir mustatir di fi'il madhi di domir apa aja? Ya, Huwa, iya. Baik, mudhari. Mudhari huwa, huwa iya, anta, Iya, ana, nahnu. Mumtaz. Ahsantun jami'an. Fi'il amr. Anta. Antum, anti, antuma, antuna. Maaf, Eyang kebanyakan, Eyang. Yang mustatir aja. Oh, Yang mustatir cukup di anta. Yang mustatir ya. Nggak Ustazah. Ya, silakan. Yang domir mudorek kan anta dia masuk. Kenapa anti nggak masuk Ustazah? Anti kenapa nggak masuk? Iya, sedangkan Coba. huwa kan hia masuk Ustazah. Huwa kan pasangannya hia ya. Kalau nah, Coba. kalau ana kan kenahnu ya kan istilahnya. Nah, kalau anta dia kenapa nggak pakai anti Ustazah? Iya, coba wazannya apa? Kalau untuk mudhari yang anta. Mudorek yang anta. Wazannya sembarang aja. Yang fa'ala misalnya. Ya fahalu. Anta. Anta. Anta berarti taf'alu. Iya. Nah, kalau anti nanti taf'alina. Alina. Ada yang membedakan nggak taf'alu sama taf'alina? Apa bedanya? Ya dan nun. Gayanya di sini. Ya dan nun. Ya-nya. Ya, ini namanya yaul mukhatabah. Artinya anti. Ya, ada ya mutakalim, ada yaul mukhatabah. Ada ya tadi apa? Ya mutakalim ya sudah. Ya mutakalim, yaul mukhatabah. Nah, ini yaul mukhatabah namanya. Berarti dia nanti terlihat. Ini bukan lagi mustatir tapi muttasil. Kalau yang di sini ini nggak ada. Setelah lam ada domir. Nggak ada kan? Iya kan? Tidak ada. Coba sekarang misalnya kalau 2 orang gimana? 2 orang tuh laki-laki Melakukan sesuatu. untuk laki-laki, kalau untuk perempuan taf'alani. Ini ada alif isnain. Berarti di sini nanti fa'ilnya berupa alif isnain. Domirun mutasilun mabniun ala sukun. Ya, fi mahali apa? Fi mahali rafin fa'il. Jadi terlihat ini taf'alani. Kenapa di sini dia kok bukan mustatir ya? Karena terlihat. Ini nanti masuknya kan ke af'alul khamsah kalau yang anti. Bisa dipahami ini samanya. Mustatir ya Ustazah, bukan mustaqil ya Ustazah. Mustatir. Iya, mustatir. Tersembunyi. Oh ya, mustatir.
Ini masih bingung apa namanya mustatir sama mutasil. Mutasil kan bersambung ya. Oh, Nah, mustatir. itu. Kalau misalnya kita bingung, lari ke tajwid dulu. Kalau ke tajwid kan sudah semuanya di sini jago-jago tajwid ya, Masya Allah, Allahumma barik. Nah, jadi kalau ingat mutasil berarti bersambung. Artinya kita harus bisa melogikakan ya. Kalau bersambung berarti terlihat domirnya. Ini ya mutakalim, alif isnain. Terus misalnya lagi kata untuk di fi'il madhi misalnya apa? Fa'alta atau fa'alu ya. Coba fa'alu. Nah, ini kan kelihatan ya. Ini namanya dhamir rafa' mutasil. Artinya rafa' mutasil itu dia sebagai apa? Fa'il. Ya. Nah, kalau nggak terlihat di setelahnya, mutasil itu berarti kan dia bersambung dengan sesuatu sebelumnya kan? Ya. Betul? Kalau Betul. bersambung itu kan dengan sesuatu yang sebelumnya. Nah, kalau yang seperti ini misalnya taf'alu, ini ada nggak sesuatu yang terletak setelah fiilnya ini, huruf maksudnya. Seperti di sini, fa'alu. Nggak ada Nggak kan? ada. Berarti di sini kesimpulannya dia mustatir. Mustatiru. Nah, kalau di sini berarti dia muttasilun. Iya, muttasilun. Nanti ada munfasil. Kalau munfasil itu insya Allah sudah bisa ini semuanya, menganalisa semuanya. Dari ana sampai huwa atau huwa sampai nahnu ya. Huwa hingga nahnu. Nah, ini munfasil. Baik. Sampai sini masih bingung? Enggak. Sudah Insya Allah paham enggak. ya? Insya Allah. Jadi dilihat dulu kalimat tersebut. Ini ada dhamir yang bersambung nggak? Gitu. Ya, kalau ada dhamir yang bersambung berarti dia bukan mustatir. Terlihat soalnya dhamirnya. Seperti fa'alu. Seperti fa'ala. Ya, kalau dia fi'il madhi misalnya 2 orang. Fa'ala. Nah, ini alif isnainnya di sini. Sebagai dhamir rafa' muttasil. Dhamir rafa' muttasil itu pasti dia sebagai fa'il. Ada kata rafa' pasti dia sebagai fa'il kalau dia jumlahnya ini ya, fi'liyah. Jelas ya? Jelas nggak? Saya masih bingung. Baik, insya Allah ya. Jadi Gimana? kalau dia mustatir itu dia tidak ada huruf tambahan. Misalkan kayak huruf ya, huruf alif gitu saja. Iya. Nah gini, jangan hum. Jangan hum. Hum nanti dia pasti nasab. Dia dhamir nasab mutasil kalau hum. Nah ini. Jadi yang kalau dia rafa mutasil itu satu yang pertama alif, wawu, terus kemudian ta ya mutaharikah, tati itu ya bukan sukun ya. Terus na yang untuk huna, kemudian ya na yang untuk nahnu. Ini namanya nanti dhamir rafa muttasil. Dhamir rafa muttasil dia pasti berada setelah fiilnya. Ya, kita aplikasikan coba. Misalnya ada kata doroba. Doroba maknanya apa? Memukul. Yang memukul siapa di sini? Dia. Huwa. Ya. Terlihat nggak di sini fa'ilnya? Tidak. Tidak, berarti disebut dengan dhamir rafa apa? Mustatir. 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 Pokoknya masih harus kedengeran ya. Iya. Mustatir pakai R ya, bukan L. Mustatir. Kemudian kalau untuk mereka berdua, laki-laki, menjadi doroba. Ada tidak kelihatan failnya? Di alif. Di mana? Kelihatan nggak? Alif. Ini alif.
Nampak ya, berarti dia bukan mustatir, tidak tersembunyi, karena dia nampak, terletak setelah fiilnya. Tamam? Tamam. Nah, bagaimana cara mengi'rab alif ini dalam kalimat ini? Ini disebut dengan dhamir rafa muttasil. Dhamir rafa. Ya, dhamir. Kenapa ada kata rofaknya? Karena nanti ada dhamir nasab muttasil. Kalau rofa berarti sudah tentu di sini kedudukan sebagai fa'il. Ya. Ya. Nah, gini cara mengi'rabnya gimana yang kemarin kita pelajari? Dhamir rafa muttasil Mhm. ala sukuni mabniun. Disebutkan apanya? Kalau wawu kan pada wawul jamaah kan kita sebutkan wawul jamaah. Enggak. Al-alifin enggak saja pakai Al-alif. Iya, coba ada yang al-alifin. Heeh. Al-alifu Heeh. dhamirun rafa muttasil Dhamirun langsung saja. Kalau mengi'rab langsung saja. Dhamirun muttasilun. Mutasilun mabniun ala sukuni Terus fi mahali rafin fa'il iya. fi mahali Ali Rafin. Fi mahali Mumtaz. Ya, jadi di sini berarti domirnya adalah domir rofa mutasil. Ya, terlihat. Jadi kalau terlihat itu pasti dia mutasil. Kalau nggak terlihat pasti mutasil. Taib. Ini untuk 2 orang. Sekarang kalau jamak bagaimana? Doroba untuk 2 orang. Kalau mereka banyak orang memukul, telah memukul. Dorobu. Ya, coba dijelaskan di mana failnya. Ini dorobu. wawul jamaah Iya, wawul jamaah. Coba di ini, Dorobu mau. wawul berarti wawul jamaah dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalun raf'in fa'il. Ya, fi mahali raf'in fa'il. Mumtaz ya. Kenapa di sini mutasil? Karena dia terlihat fa'ilnya. Jadi makanya apa? Mutasil ya. Seperti itu. Domirun mutasil. Kemudian misalnya kalau dia seorang perempuan telah memukul. Dorobat. Dorobat. Ya. Dorobat. Atau alamat tanfi. Iya. Jadi gimana i'rabnya seperti ini? Fa'ilnya gimana ngirab fa'ilnya? Coba Umurifda. Fa'ilnya sudah. Dari dorobat nggak apa-apa. Dorobat sebutkan coba. Fi'lun madin mabniun mabniun wa alam Mabniun ala langsung. ala fathi atau Iya. atau alamatu tanisi. Al-ta'u alamatu ta'nitsi. Terus wa fa'iluhu. Fa'iluhu wa fa'iluhu fi mahali gitu dah. Gimana? Fa'ilu Iya. Ayo, jangan ragu, nggak apa-apa salah. Ayo, ada yang mau bantu? Failnya gimana? Cara nyebutin fail. itu fi mahali itu dah. Mahali Rafi. Bukan. Gimana cara nyebut failnya yang ini? Ini sama kayak kita nyebutin file yang di doroba tadi. Kan sama-sama dia. Sama apa? Oh, mak. Wa fa'iluhu.
Mak. Apa Umi Hani? Iya, udah Ros, suaranya putus-putus ya. Iya. Mutasilan bisa. Mutasilan. Kalau mutasil kan dia terlihat. Mustatirun misalnya. Iya, fa'iluhu domirun Domirun mustatirun. mustatirun, jangan muntasir, muntasirin digabung dengan mustatirun. Mustatirun. Terus Malih. takdiruhu, Takdiruhu. siapa takdirnya? Fa'il. Bukan, kalau doroba itu takdiruhu huwa. Kalau ini? Huwa. Oh, hiya maksudnya. Iya, iya. Jadi kalau di kata dorobat ya yang seperti ini berarti doroba fi'lun madin mabniun ala fathi. Atau nah taknya di sini dia bukan fa'ilnya ya Umahat. Ini tak sukun di sini dia adalah sebagai tanda bahwa fi'ilnya ini untuk mu'annas. Artinya nanti dia ada fa'ilnya berupa mu'annas. Maka kita katakan di sini atau alamatu ta'nitsi. Nah, kemudian bagaimana cara menjelaskan fa'ilnya? Maka wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu hiya. Ya, kalau yang di atas tadi takdiruhu huwa. Kalau yang di bawah takdiruhu hiya. Jadi untuk fi'il madhi yang mustatir itu hanya huwa dan hiya. Cara mengi'rabnya pun sama. Ya, cuman ada tambahan ini. Atau alamatu ta'nisi. Iya. Nah, seperti itu ya. Ada pertanyaan? Masih bingungkah Umahat tentang domir ini? Dia itu mabniun bukan Sada. Kalau mustatir tidak perlu disebutkan mabniun Masa? Habibati. Yang disebutkan mabniun itu ketika dia nampak seperti ini loh. Jadi aku tanisi aja. Atau alamatu ta'nisi. Cukup kalau sampai situ. Karena taknya ini maksudnya adalah tanda tak taknis. Tanda bahwa fi'il ini lil mu'annas. Seperti itu. Ada yang masih bingung? Coba mungkin ada yang masih bingung ini mentakkidkan pemahamannya. Jadi nanti kalau kita masuk di nahwunya udah lebih ringan. Ini masih dapat 3 ya. Jadi ada 14 domir. Ya, 14 domir yang dia itu bersambung dengan fiilnya. Artinya tidak semuanya dia bersambung dengan fiilnya karena ada 2 yang ini ya. Ada huwa dan hiya yang dia mustatir, tidak terlihat, bersembunyi di dalam fiilnya. Selebihnya ya, selain dari huwa dan hiya semuanya nampak. Huma, hum, huma untuk muannas, hunna, kemudian untuk mukhatab semuanya itu terlihat. Anta, antuma, ta, tuma, tum, ti, tuma, tunna. Kemudian tu, nah itu semuanya dia nanti fi mahali raf'in. Fa'il domirun mutasilun mabniun apa? Mabni ala fathi, mabniun ala sukuni atau yang lainnya ya. Nah, kemudian fi mahali raf'in fa'il. Itu saja. Intinya hanya 2 aja ini yang perlu diingat. Ya huwa sama hiya saja yang untuk maldi, fi'il maldi dia mustatir. Tamam? Masih bingung atau sudah tidak bingung? Jadi dari sekian banyak domir, jadi sekian banyak domir itu cuma ini aja Ummahat yang maldi, ya. Huwa sama hiya. Maldi, iya. Maldun, astagfirullah. Madin tuh cuman yang mustatir, ya. Huwa sama hiya saja. Dah. Huwa ya. Selebihnya mutasil.
Nah, sebelum kita menyebutkan kata mutasil, nanti dilihat dulu. Ini kira-kira berupa apa? Alif, wawu, ataukah ata, ataukah na, ya? Ataukah yang na? Mana atau na? Yang membedakan untuk hiya dan mukhotob ya, ta, tu, ti. Kalau hiya di sini taknya sukun. Kalau untuk anta, anti, dan ana, ini mutaharikah. Mutaharikah itu apa? Berharokat. Harokat. Iya. Ta, ti, tu. Sudah selesai. Ini poin penting untuk mengetahui fa'il yang berupa mustatir atau dia mutasil yang bersambung. Baik. Nanti kalau ada pertanyaan lagi silakan diislah ya. Ya, suaranya putus-putus, Baik, tidak ada lagi? Minta diulang, Ustazah. Oh, baik. Minta diulang ya. Nah, domir ya. Sekarang kita fokus di ini dulu, madhi deh, madhi ya. Baik. Jadi untuk fi'il madhi, kalau dikatakan madhi berarti dia namanya fi'il ya. Untuk fi'il madhi, fa'il. Oh, kebesaran. Fa'ilnya ini ada yang berupa satu domir, mustatir. Di apa tadi? Wa dan Iya. Wa dan wa hiya. dan iya. Wa dan iya. La ilaha illallah. Wa dan iya. Yang kedua, berarti masih tersisa berapa? 12. 12. 12. Berarti disebut apa tadi? Domir? Mutasil. Iya. Domir mutasil berarti selain wa dan hiya gitu aja ya. Ya. Ya, ringkas kan? Selain huwa dan ya. Jadi Umahat mau menghafal yang mutasil atau yang mustatir nih enaknya? Coba. Mustatir. Kalau mustatir aja yang dihafalin. Maksudnya yang diingat, nggak usah dihafal kalau pusing menghafal ya. Kok suruh ngafal gitu nanti takutnya. Ya, selain huwa dan Iya. hiya. Anak kapselok biar buat tiba. Berarti di sini ada 12 domir. Ya, ada 12 domir. Nah, di sini yang kita fungsikan kembali lagi ke tasrifan. Makanya pentingnya juga memahami tasrif ya. Misalnya kalau ada wazan, contoh. Kita kasih contoh dulu ya. Wazannya adalah fa'ala. Wazan paling mudah. Baik. Mungkin hari ini nggak banyak belajar untuk sorofnya ya. Kita jadi fokus ke domir ini. Fa'ala. Nah, kalau fa'ala, di sini kan nggak ada tambahan apa-apa. Ini di sini disebut dengan apa? Kata fa'al. Ingat ya, fa'ala itu adalah wazan atau timbangan yang dirumuskan. Artinya memang fa'ala itu melakukan sesuatu. Seperti itu. Baik. Nah, di tasrifan fa'ala untuk ke-14 domir, berarti di situ ada apa aja, Umahat? Fa'ala. Fa'alat. Fa'ala, fa'alu. Baik. Fa'alat. Bawah lagi ya. Fa'alata. Fa'alna.
Fa'alata, fa'alna. Terus ada apa Fa'alna. lagi? Fa'alta. 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 Fa'altuma. Fa'altu. Tuma. Fa'altum. Fa'altum. Tuma, fa'altum. Fa'alti. Ya, Fa'altuma. lagi. Fa'altuma. Fa'alti, Fa'altum. fa'altuma, fa'altunna. Fa'altuna. Fa'altu. Fa'alna. Fa'altu, fa'alna. Ash. Jam 10 aja, jam 12 aja ya Ustaz. Cepet banget ya Ustaz. Iya ya, Jam Allah akhir. Akbar. Nggak kerasa ya. Iya. Baik, berarti ini nanti ada tugas ya buat Ummahat. Silahkan dicari di sini failnya. Tadi tinggal merangkum saja kan udah dijelaskan ya. Ya. Untuk apa? Untuk memahamkan nanti Ummahat biar makin paham. Ya, Oh, seperti maksudnya yang ini mustatir apa mustaqil gitu. Tapi Ana maunya dijelaskan seperti tadi ya. Fa'ala misalnya domirun fa'ala fi'lun madhi mabniun ala fathi wa fa'iluhu domirun mustatirun takdiruhu huwa fa'ala fi'lun madhi mabniun ala fathi al alifu domirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahali raf'in fa'il. Oh, berarti kalau yang Fa'alu misalnya Kita sabar. Saja ngomong dulu. gimana ya fa'alu domir fi'lun madhi mabniun ala dhammi. Kemudian wawul jama'ati domirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahali rafin fa'il dan seterusnya gitu aja ya. Ini nanti caranya serapi mungkin biar bisa buat Ummahat apa namanya? Menjadi rujukan kalau nanti misalnya lupa lagi itu. Ini apa ya domirnya? Seperti itu. Ya, insya Allah bisa ya. Bisa apa berat? Insya Allah. Seperti Insya fa'ala Allah. aja Ustazah. selain dari yang huwa sama hiya berarti pakai fi mahali ya sudah. Betul, iya. Kalau yang huwa langsung aja tadi. Oh, nggak terlihat berarti wa fa'iluhu domir mustatirun takdiruhu huwa. Wa fa'iluhu domirun mustatirun takdiruhu hiya. Ya, nah selebihnya ada nih alif, ya, kemudian ada na, ada atau, ada tuma, ada tum, ya. Berat apa enggak ini Ummahat tugasnya? Jadi 14-14-nya Ustazah ya? Coba Iya. kalau Ustazah kalau tuma Baik, itu insya dia Allah Ustazah. ikromnya gimana Ustazah kalau tuma? Tuma sama. Tuma, domirun mutasilun gitu. Kan Dan dia tuma bukan aja ditulisnya. bagian Apa dari iya. ngomongnya tuma aja, nggak pakai kan kalau ta kan atau ya kan? Iya, kenapa begitu? Karena di sini Iya. satu huruf. Kalau satu huruf kita kembalikan cara membacanya dengan misalnya al-alifu, al-ba'u. Kita kalau di huruf hijaiyah itu kan, ya kan? Al-alifu, alif dibacanya al-alifu, al-ba'u, at-ta'u, ar-ra'u misalnya. An-na'u, misalnya. Kalau satu huruf seperti itu. Seperti kayak huruf jar, misalnya li. Nggak kita langsung kasih ini li, harfu jari nggak alamu seperti itu. Ya, jadi setiap satu huruf dalam bahasa Arab itu memiliki makna. Apalagi seperti ini, kecuali yang tak sini tadi ya. Taknya pun juga sama atau gitu. Atau alamatu taknisi. Nah, kalau di sini juga sama atau domirun mutasilun mabniun alal fathi fi mahali raf'in fa'il. Seperti itu. Ingat, tak yang mutaharika ini namanya domir raf'in munfasil. Mutasil. Domir rafa' mutasil. Tuma juga. Iya, tuma. Nah, kalau tuma ini kan dia dua huruf nih. Tak sama ma, maka nggak usah. Langsung aja. Tuma gitu. Tuma domirun mutasilun. Mabniun ala Berarti ala sukun. ala sukun. Iya. Fi Gitu ya. mahali nggak usah. Iya, fi mahali kan Mahali semuanya fi rafin. mahali. Fa'il gitu. Fa'il.
yang nggak fi mahali cuma di huwa sama hiya. Iya. Ya. Baik. Itu apa semuanya sama fa'ala, fa'alu apa beda-beda? Ini Apa fa'ala kita saja mau? pakai wazannya aja untuk mempermudah ya. Oh, ya. Iya. Iya. Allah. Semoga Wait, Allah mudahkan. besok ada lagi kan? Besok Selasa Ana masih punya utang satu pertemuan, Iya, Sama? itu masih di Nahu. Masih di Nahwu kita ya. Heeh. Udah aku libur aja, sahur aja. Tanggung. Ana serahkan sama Umahat ya. Yang penting Nahu Ana juga tetap lagi ngisi. seru, Mi. Iya, Nahu lagi seru tanggung juga. saja aja Ustazah, kita tanggung. Iya, yang penting Ini Ustazah. yang penting ini dikerjain dulu. Kalau semuanya mau mengerjakan ini, insya Allah nanti ke depannya masalah dhamir udah nggak ada masalah lagi. Kita pindah lagi nanti ke mana? Ke mudhari itu beda lagi ya. Ini yang paling mudah Maldin, yang diingat cuma 2. Kalau mudhari nanti ada 5 yang diingat. Bisanya ngerjain PR-nya bisanya subuh. Malam Terserah Mat. Ustazah. Pokoknya kompromikan dengan bagaimana baiknya, Ana ngikut saja ya. Ya. Baiknya ya. Barakallahu fikun. Besok itu nahwunya udah Libur. sampai mansubat ya? Iya. Kamu sudah latihannya selesai. Sudah. Komunikasikan sama ini ya umat lainnya ya. Bagaimana baiknya nanti kabari Ana ya ini ya. Apanya yang perlu Ya, nahwu sama kah atau sudah. lanjut ini? Baik. Barakallahu fikuna jami'an jazakunal khair ya atas semua kehadirannya pada siang hari ini. Semoga yang sedikit ini pembahasan tentang dhamir ya bisa menambah pemahaman terhadap kita semuanya. Jadi nanti ketika kita berjumpa dalam suatu kalimat yang mana di situ ada fiil dan pasti ada fa'ilnya. Apakah fa'ilnya ini merupakan fa'il dhohir yang terlihat ataukah yang tidak terlihat ataukah berupa fa'il dhamir, maka kita berdoa kepada Allah semoga tidak bingung-bingung lagi gitu ya. Baik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Astaghfiru minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kasiran Ustazah. Amin wa iyyakum jami'an.